karena penurunan hormon daripada estrogen dan progesteron. Kemudian proses yang kedua adalah atofi jaringan. Apa itu atofi jaringan? Atofi jaringan itu adalah jaringan yang berproliferasi dengan adanya penghentian produksi estrogen dalam jumlah yang besar yang menyertai daripada pelepasan plasenta sebelumnya. Jadi selain perubahan atrofi pada otot-otot uterus, lapisan DC2 ini juga mengalami atrofi ya, dan terlepas dengan meninggalkan lapisan basal yang akan beregenerasi menjadi endometrium yang baru. Jadi setelah kelahiran bayi dan plasenta, otot uterus juga itu berkontraksi sehingga sirkulasi darah ke uterus terhenti yang mengakibatkan juga uterus kekurangan darah atau lokal iskemia. Jadi apabila kekurangan darah ini bukan hanya karena kontraksi saja dan retraksi yang cukup lama ya, seperti tersebut di atas, tetapi juga disebabkan karena pengeluaran darah ke uterus. Karena pada masa hamil, uterus harus membesar menyesuaikan diri dengan pertumbuhan janin. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, darah banyak dialirkan ke uterus, mengadakan hipertiropi dan hiperplasi setelah bayi dilahirkan, jadi nggak perlu lagi. Maka pengaliran darah ini berkurang, jadi bisa kembali seperti biasa. Yang terakhir adalah proses daripada evolusi uterus, yaitu efek oksitosin. Efek oksitosin, apa itu oksitosin? Kalian pernah dengar pasti. Oksitosin ini merupakan zat yang dapat merangsang miometrium uterus sehingga dapat berkontraksi. Kontraksi uterus itu merupakan suatu proses yang kompleks ya, dan terjadi karena adanya pertemuan aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin ini apa? Komponen daripada kontraksi. Jadi pertemuan aktin dan miosin ini disebabkan karena adanya mycosin-like kinase atau MLCK dan dependent myosin ATP AC. Proses ini dapat dipercepat oleh banyaknya ion kalsium yang masuk ke dalam sel. Sedangkan oksitosin ini merupakan suatu hormon yang memperbanyak masukkan ion kalsium ke dalam intrasel. Jadi apa? Sehingga dengan adanya oksitosin akan membantu memperkuat kontraksi daripada uterus. Intensitas kontraksi uterus juga meningkat nih secara bermakna segera setelah bayi lahir, dan hormon oksitosin yang terlepas dari kelenjar hipofisis itu memperkuat dan mengatur kontraksi uterus, mengkompresi pembuluh darah dan membantu proses hemostatis. Dan kontraksi serta retraksi otot uterin akan mengurangi perdarahan. Jadi makanya selama 1-2 jam pertama masa nifas, intensitas kontraksi uterus itu kadang-kadang bisa berkurang dan menjadi lebih teratur. Jadi penting sekali ini untuk menjaga dan mempertahankan kontraksi uterus pada masa nifas, apalagi baru selesai melahirkan. Makanya kadang-kala harus dilakukan masase ya, masase pada setelah persalinan. Ada beberapa pengukuran daripada evolusi uterus juga sudah saya bahas pada pertemuan keempat yang lalu ya. Ini kira-kira daripada tinggi fundus uteri. Jadi bisa diperkirakan apabila di akhir persalinan tinggi fundus uterinya itu sekitar setinggi pusat. Jadi tafsiran berat daripada uterusnya itu 900 sampai 1000 gram dengan diameter 12,5 cm dan kondisi cervixnya itu lembut dan lunak. Kemudian sekitar 12 jam setelah persalinan, tinggi fundus uteri itu 1 cm di bawah pusat, masih dengan berat tafsiran daripada uterus 900 sampai 1000 gram dengan diameter yang sama yaitu 12,5 cm, dan cervix juga masih lembut dan lunak. 3 hari setelah persalinan, tinggi fundus uteri diperkirakan 3 cm di bawah pusat dengan tafsiran berat daripada uterus 900 sampai 1000 gram, diameternya juga masih 12,5 cm dan kondisi cervix masih lembut dan lunak. Diperkirakan pada hari ke-7, tinggi fundus uterinya itu pertengahan pusat dan sipisis dengan tafsiran berat daripada uterus 450 gram sampai 500 gram. Dengan diameter 7,5 cm dan cervix itu pembukaannya itu 2 cm, lebarnya itu 2 cm ya. Kemudian pada hari ke-14 tinggi fundus uterinya itu diperkirakan sudah tidak teraba lagi ya, dengan bobot kisaran 200 gram, diameteran 5,0 cm dan cervix itu 1 cm.
Dan pada hari ke-40, tinggi fundus uteri sudah normal, sudah tidak teraba, berat daripada uterus itu juga sudah normal, 60 gram, diameternya 2,5 cm, dan serviks sudah mulai menyempit. Ada beberapa cara untuk melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Yang pertama, kita menentukan lokasi dan letak daripada uterusnya. Itu dilakukan dengan cara mencatat apakah fundus berada di atas atau di bawah umbilikus pusat, dan apakah fundus berada di garis tengah abdomen atau bergeser ke salah satu sisi. Kemudian untuk penentuan ukuran dan tinggi fundus uteri, pengukuran tinggi fundus uteri ini dapat dilakukan dengan menggunakan meteran atau pelvimeter. Untuk meningkatkan ketepatan pengukuran, ini sebaiknya dilakukan oleh orang yang sama, ya, bidan yang sama. Misalnya pada hari setelah melahirkan bidan Desi misalnya yang melakukan, 3 hari setelah melahirkan bidan Desi juga masih melakukan sampai dengan selesai, ya. Dalam pengukuran tinggi fundus uteri ini juga kalian perlu perhatikan bahwa pastikan kandung kemihnya itu dalam keadaan kosong. Jadi apabila kandung kemih itu penuh, itu bisa mengganggu daripada kontraksi dan juga bisa mengganggu pada saat dilakukan pemeriksaan, mengganggu rileksnya ibu, ya. Kemudian meteran yang dapat diletakkan di bagian tengah abdomen, dan pengukuran dilakukan dengan mengukur dari batas atas simfisis pubis sampai atas fundus, mirip dengan saat kalian melakukan pemeriksaan Leopard, ya. Meteran pengukuran ini juga menyentuh kulit pasti sepanjang uterus. Jadi salah satu ujung meteran diletakkan di batas atas simfisis pubis dengan satu tangan, dan tangan lainnya itu diletakkan di atas fundus. Penentuan konsistensi uterus. Nah, jadi ada dua ciri maksud saya daripada konsistensi uterus, yaitu uterus itu teraba sekeras batu dan uterus lunak dapat dilakukan terasa mengeras di bawah jari-jari ketika tangan melakukan masase pada uterus. Dalam mengkaji konsistensi, perhatikan juga adanya rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu, ya. Nah, juga bila uterus ini mengalami atau terjadi kegagalan dalam involusi, disebut subinvolusi uterus. Kegagalan involusi. Subinvolusi ini sering disebabkan karena apa? Karena infeksi dan juga tertinggalnya sisa-sisa plasenta di dalam uterus, sehingga proses daripada uterus ini tidak berjalan dengan normal atau terlambat. Nah, bila subinvolusi uterus ini tidak ditangani dengan baik, bisa mengakibatkan perdarahan yang berlanjut atau postpartum hemoragi. Ada ciri-cirinya nih daripada subinvolusi uterus, itu adalah atau proses involusi yang abnormal itu diantaranya adalah tidak progresifnya dalam pengembalian ukuran uterus. Uterus teraba lunak dan kontraksinya buruk, sakit pada punggung atau nyeri pada pelvik yang konsisten, perdarahan pervaginam yang abnormal, ya, misalnya seperti keluarnya darah yang segar, kemudian lokea rubranya banyak, persisten dan berbau busuk. Itu merupakan tanda-tanda terjadinya subinvolusi uteri. Ada prosedur nih dalam melakukan pengkajian tinggi fundus uteri. Yang pertama, kita harus menyiapkan alatnya. Alatnya itu harus ada pastinya tempat tidur, matras atau kasur. Biasa kalau ibu nifas itu kita periksanya di rumah, ya. Jadi periksanya di kamar tidur si klien. Kemudian ada bantal dan juga ada pita sentimeter untuk melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Jadi sebelum melakukan persiapan pemeriksaan, minta dulu untuk ibu nifasnya untuk buang air kecil. Kemudian posisikan atau bantu ibu untuk tidur di tempat yang datar, kepala juga diletakkan pada posisi yang senyaman mungkin. Kemudian tentukan kekerasan dan konsistensi uterus, ukur TFU dengan menggunakan pita sentimeter, ya, sama seperti kan melakukan Leopard, ya. Kemudian catat hasil daripada pengukuran. Oke, tadi involusi uterus sudah kita bahas. Kita lanjut pada involusi bekas daripada implantansi uteri. Plasenta itu mengecil karena kontraksi dan menonjol ke ovum uteri dengan diameter 7,5 cm. Jadi sesudah 2 minggu itu bisa menjadi 3,5 cm, pada minggu ke-6 bisa menjadi 2,4 cm, dan akhirnya juga kembali normal pulih.
Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah postpartum, jadi pembuluh darah yang berada di antara anyaman-anyaman otot itu akan terjepit kembali. Nah, proses ini akan menghentikan perdarahan setelah plasenta lahir. Bagian dari bekas plasenta ini merupakan suatu luka yang kasar dan menonjol ke dalam kafum uteri segera setelah persalinan, ya, segera setelah plasenta lahir. Kemudian penonjolan tersebut dengan diameter 7,5 cm ini sering disangka sebagai suatu bagian plasenta yang tertinggal. Jadi jangan sampai salah menganggap ya bahwasanya ada perlukaan atau bekas daripada implantasasi plasenta itu berbeda dengan tertinggalnya sisa-sisa plasenta. Setelah 2 minggu diameternya itu menjadi 3,5 cm dan pada 6 minggu 2,4 cm dan akhirnya juga pulih normal kembali ya. Kemudian kita akan bahas tentang involusi serviks. Setelah persalinan, bentuk serviks ini akan menganga nih seperti corong. Ini bentuknya ini disebabkan karena apa? Corpus uteri itu mengadakan kontraksi. Sedangkan serviks itu nggak ada kontraksi, sehingga jadi seolah-olah pada perbatasan antara korpus dan serviks terbentuknya semacam cincin, kayak lorong gitu, corong ya. Warna dari serviks itu merah kehitaman, itu karena apa? Karena penuh dengan darah. Jadi konsistensinya lunak, setelah janin dilahirkan juga masih lunak. Jadi kadang tangan pemeriksa juga masih dimasukkan 2-3 hari setelah persalinan, dan setelah 1 minggu juga masih bisa dimasukkan kira-kira 1 cm satu jari maksud saya ke dalam kafum uteri. Selanjutnya adalah involusi ligamen-ligamen. Ligamen-ligamen dan diafragma pelvis serta fasia yang meregang sewaktu kehamilan dan persalinan setelah jalan lahir ini berangsur-angsur mengecil kembali nih seperti sedia kala. Tidak jarang juga ligamentum rotundum ini menjadi kendor akibat apa? Akibat uterus dan jatuh ke belakang, maksudnya proses persalinan ya. Untuk memulihkan kembali jaringan-jaringan penunjang alat genitalia tersebut juga otot-otot dinding perut dan dasar panggul dianjurkan untuk melakukan latihan-latihan tertentu. Contohnya seperti ada latihan senam nifas. Nah, tadi sudah beberapa kita bahas tentang involusi alat-alat kandungan. Nah, kita harus tahu juga apa saja faktor yang dapat mempengaruhi involusi daripada alat-alat kandungan tersebut. Yang pertama sekali adalah senam nifas. Jadi sangat dibutuhkan senam nifas bagi ibu nifas ya. Yang pertama ini senam dilakukan pada ibu yang sedang menjalani nifas pastinya. Kemudian tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan. Juga pastinya mencegah komplikasi yang mungkin terjadi selama masa nifas. Tujuannya juga bisa memperkuat otot perut, otot dasar panggul, dan memperlancar sirkulasi pembuluh darah, serta membantu memperlancar terjadinya proses involusi uteri. Selanjutnya mobilisasi dini, penting sekali ya suatu mobilisasi dini. Apa itu mobilisasi dini? Suatu gerakan yang dilakukan yang bertujuan untuk merubah posisi semula ibu, misalnya dari ibunya berbaring, telentang, mereng ke kiri, mereng ke kanan, kemudian ibunya duduk, kemudian bisa berdiri ya, itu beberapa jam setelah melahirkan ya. Tujuannya apa? Untuk memperlancar pengeluaran lokea, mempercepat involusi, memperlancar fungsi organ-organ gastrointestinal dan organ perkemihan ya, serta memperlancar peredaran sirkulasi darah. Banyak sekali manfaatnya ya. Selanjutnya menyusui dini. Di MD, inisiasi menyusui dini. Salah satu faktor pendukung juga nih terjadinya proses involusi uteri, karena dengan memberikan ASI kepada bayi segera setelah melahirkan sampai 1 jam pertama, ini dapat memberikan efek kontraksi pada otot polus uterus. Gizi juga sangat penting. Jadi pada masa nifas itu dibutuhkan tambahan energi sebesar 500 kilokalori per hari. Jadi kebutuhan tambahan energi ini adalah untuk apa? Untuk menunjang proses kontraksi uterus pada proses evolusi yang menuju ke normal. Jadi apabila kekurangan energi pada ibu nifas ini bisa menyebabkan proses kontraksi itu tidak maksimal sehingga evolusi uterus berjalan lambat. Kemudian psikologis, lagi-lagi psikologis termasuk atau menjadi faktor yang dapat mempengaruhi involusi. Nah, karena apa? Jadi pada minggu-minggu pertama masa nifas ini masa-masa yang rentan bagi ibu. Ibu primipara mungkin bisa saja frustasi ya karena tidak kompeten dalam merawat bayi dan
tidak mampu mengontrol situasi kondisi yang dialaminya sekarang. Terjadi pada pasien postpartum blues ini, merupakan perubahan perasaan yang dialami ibu hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Apabila ditinjau dari hormonal, kadar estrogen, progesteron, prolaktin, estriol yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, ini bisa mengakibatkan ibunya mengalami postpartum blues. Kemudian ada faktor lain yang dapat mempengaruhi involusi uterus, yaitu paritas. Jadi ukuran uterus primipara dan multipara juga mempengaruhi proses berlangsungnya involusi. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi involusi uterus adalah usia. Elastisitas otot uterus pada usia lebih dari 35 tahun ke atas itu bisa berkurang. Ya. Oke, mahasiswa ibu sekalian, selesai materi kita yang tentang involusi alat-alat kandungan pada hari ini. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tetap saksikan UBN TV. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Universitas Ubudiya Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV. Di tengah pandemi COVID-19 ini, UI terus berinovasi dengan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Saksikan perkuliahan khusus mahasiswa Universitas Ubudiya Indonesia semester ganjil dengan praktisi dan akademisi yang berpengalaman, lulusan dalam dan di luar negeri. Untuk program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Gizi, D4 Kebidanan, S1 Farmasi, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen, S1 PGSD, dan S1 Psikologi. Menghadirkan Fauzia Andika SKMMKes dengan mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, Kairanisa Anwar SSTMKM dengan mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Mutia Paradiba STRKEP MKM dengan mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia, Faradila Safitri SSTMKes dengan mata kuliah Komunikasi dalam Praktik Kebidanan, Nuzulul Rahmi SSTMKes dengan mata kuliah Mutu Layanan Kebidanan, Ulfa Husnadira SSTMKM dengan mata kuliah Kesehatan Ibu dan Anak, Sahbainur Rezeki SSTMKM dengan mata kuliah Imunologi Gizi, Rulia Meilina SFAM MSI dengan mata kuliah Farmasi Rumah Sakit, Susmanto Eskom Mkom dengan mata kuliah Komunikasi Data, Mahendar Dwi Payana SSTMT dengan mata kuliah Pemrograman Web 1, Zuhar Musliana STMT dengan mata kuliah Pemrograman Berbasis Web, Zaufi Ardian Eskom Meng dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi, Mulkan Fadil STMkom dengan mata kuliah E-commerce, Armia STMSC dengan mata kuliah Manajemen TV Streaming, Raudatun Nuzul ZA SSTMKes dengan mata kuliah Askap Neonatus, Dwi Rahmalia MPSI dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Acara ini dilaksanakan via Google Meet dan hadir secara live di UB on TV channel 57 UHF setiap hari pukul 9 pagi sampai 15 sore waktu Indonesia Barat. UI, inovasi tiada henti untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih tetap dituntut untuk bekerja atau produktif dan mengadakan meeting walaupun dari rumah. Masyarakat ramai-ramai mencari dan beralih ke aplikasi video conference. Universitas Ubudiya Indonesia merekomendasikan kamu untuk menggunakan Google Meet. Untuk kamu yang belum tahu cara menggunakannya, simak video berikut ini. Masuk ke situs berikut ini lewat browser Chrome, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Klik Join or Start a Meeting. Situs akan meminta izin untuk mengakses kamera dan mikrofon.
Setelah diberi izin, kamu bisa langsung mengklik opsi Join Now untuk membuat ruang meeting virtual atau present untuk melakukan presentasi lewat tampilan layar personal komputer atau PC. Jika ruang meeting virtual sudah siap, kamu bisa undang partisipan meeting lainnya dengan copy-paste link video conference tersebut atau tambahkan orang menggunakan alamat email dan tunggu mereka bergabung ke dalam conference. Cara menggunakan Google Meet dengan handphone. Pertama-tama, download terlebih dahulu aplikasi Google Hangout Meet di Play Store Android Anda. Setelah selesai download, selanjutnya kamu akan diminta untuk sign up menggunakan email Gmail. Setelah sign up, kamu bisa langsung melakukan percakapan kelompok, baik itu grup chat maupun video conference. Caranya mudah, cukup klik icon di bagian pojok kanan bawah dan pilih New Video Call. Selanjutnya, kamu akan diminta untuk menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP atau email. Apabila kamu ingin menambahkan partisipan chat menggunakan nomor HP, undangan conference akan dikirim lewat SMS. Sementara, jika menggunakan email, maka undangan akan masuk ke inbox email. Tunggu hingga semua orang yang diundang masuk ke dalam conference itu. Jika kamu adalah partisipan yang diundang oleh penyelenggara meeting virtual, kamu cukup mengklik link yang dikirim lewat email atau SMS. Setelah itu, kamu akan secara otomatis bergabung dalam video conference tersebut. Sebagai catatan bahwa orang yang tidak diundang ke dalam conference atau yang tidak memiliki akun, ketika ingin bergabung harus mendapatkan persetujuan dari partisipan yang telah bergabung. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penyusup di meeting yang sedang diselenggarakan. Ya, kembali lagi bersama saya Fradila Safitri, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Budaya Indonesia dalam program e-learning. Baik, para mahasiswa ibu serta pemirsa yang ada di rumah, kita akan melanjutkan pada sesi kedua pertemuan kita kali ini. Ya, tadi kita sudah bahas tentang involusi daripada alat-alat kandungan. Sekarang adalah saatnya mahasiswa ibu dan pemirsa yang ada di rumah boleh bertanya terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon mahasiswa ibu sekalian dapat mengaktifkan kembali videonya. Iya. Baik, ini sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ibu persilakan kepada mahasiswa ibu untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Bu Dara. Dara, iya baik. Silakan Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi involusi uterus? Iya, baik sekali pertanyaannya Dara. Jadi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi involusi? Ya, tadi sudah kita bahas nih, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi involusi. Adakah dari mahasiswa ibu yang bisa menjawab? Etari, Bu. Silakan Etari. Baiklah, di sini Etari akan menjawab pertanyaan dari Dara Mutia. Yang pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi involusi uteri? Ada beberapa faktor berkontribusi terhadap involusi uteri, yaitu seperti senam nifas, gizi, psikologis, umur, paritas, inisiasi menyusui dini atau IMD, dan mobilisasi dini. Dan involusi uteri itu terjadi karena adanya sisa plasenta dan infeksi. Sudah, Bu. Iya, baik sekali jawabannya Etari, sangat singkat dan jelas ya. Ada dari mahasiswa ibu yang ingin menambahkan, misalnya tadi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya involusi seperti senam nifas. Nah, apa itu senam nifas? Tujuannya bagaimana? Ada yang bisa menambahkan?
Ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Dara Mutia? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, tadi sudah tepat sebenarnya jawaban dari Etari. Mungkin Ibu akan tambahkan sedikit ya. Jadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi involusi uteri atau involusi alat-alat kandungan, itu seperti yang sudah Etari sampaikan tadi adalah salah satunya senam nifas. Jadi maka tugas bidan itu wajib mengarahkan, mengajarkan setiap ibu nifas yang nifasnya normal untuk melakukan senam nifas. Tujuannya sangat banyak manfaatnya, yaitu adalah mempercepat pemulihan kondisi tubuh setelah melahirkan, mencegah komplikasi, memperkuat otot perut, dan juga mempercepat involusi uteri. Dan juga yang paling penting yang pertama harus dilakukan adalah mobilisasi dini. Ya, mobilisasi dini itu sangat mudah untuk diajarkan kepada ibu setelah melahirkan. Namun khusus bagi ibu yang melahirkan normal dan tanpa ada komplikasi, seperti itu harus dipahami. Ya, oke. Ada yang ingin bertanya? Leni, ya silakan Leni. Leni, suaranya tidak terdengar. Ya, silakan. Bagaimana proses involusi uterus? Bagaimana proses involusi uterus? Ya, ya tadi ada 3 tahapan atau mekanisme daripada proses involusi uterus. Adakah mahasiswa ibu yang bisa menjawab? Rewi, ya silakan Rewi. Suaranya tidak terdengar, Rewi. Rewi, suaranya tidak terdengar. Dicoba lagi. Ya, sepertinya ada gangguan jaringan kita ya. Tidak terdengar. Tidak terdengar, Rewi. Coba Ibu minta yang lainnya. Tidak apa-apa, Rewi ya. Nanti Rewi bisa menambahkan ya. Coba yang lainnya bisa nggak? Desi, Bu. Desi, ya Desi. Ya, Desi terdengar suaranya. Silakan Desi. Jadi Desi akan mencoba menjawab pertanyaan dari Leni. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu involusi. Involusi merupakan pengecilan yang normal dari suatu organ setelah organ tersebut memenuhi fungsinya. Atau involusi itu bisa dikatakan proses kembalinya suatu organ ke ukuran semula. Involusi uterus dimulai setelah proses persalinan, yaitu setelah plasenta dilahirkan. Proses involusi berlangsung kira-kira selama 6 minggu setelah plasenta terlepas dari uterus. Fundus uteri dapat dipalpasi dan berada pada pertengahan pusat dan simfisis pubis atau sedikit lebih tinggi. Tinggi fundus uteri setelah persalinan diperkirakan sepusat atau 1 cm di bawah pusat. Di involusi uterus itu ada autolisis, yaitu proses penghancuran diri sendiri yang terjadi di dalam otot uterin. Ada enzim proteolitik, akan mendekatkan jaringan otot yang telah sempat mengendur hingga 10 kali panjangnya dari semula dan 5 kali lebar dari semula selama kehamilan. Ada juga atofi, yaitu jaringan yang berpolipesasi dengan adanya penghentian produksi estrogen. Ada juga efek oksitosin. Oksitosin merupakan zat yang dapat merangsang miometrium uterus sehingga dapat berkontraksi. Kontraksi uterus merupakan suatu proses kompleks dan terjadi karena adanya pertemuan aktin dan miosin. Sudah, Bu. Iya, baik sekali jawabannya Desi. Sudah sangat lengkap jawabannya ya dari Desi. Mana tadi yang bertanya? Leni ya? Iya, Bu. Iya, Bu Leni. Iya, Leni. Ya, baik sekali tadi jawabannya juga sudah lengkap. Jadi beberapa proses daripada involusi uterus itu ada 3, autolisis, atrofi jaringan, dan ada efek daripada oksitosin. Nah,
Dari 2 pertanyaan tadi masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baiklah. Kalau begitu ada satu pertanyaan dari Ibu, siapa yang bisa menjawab? Ya. Apabila involusi uteri tidak berjalan dengan semestinya atau tidak berjalan dengan normal, itu disebut sebagai apa? Ada yang bisa jawab? Dan apa tanda gejalanya? Ada yang bisa jawab? Apabila involusi uteri tidak berjalan dengan normal, itu disebut dengan? Oke, tidak ada yang bisa jawab ya? Ini kok pada menghilang semua ini? Mana nih mahasiswa ibu sekalian? Ayo bisa diaktifkan videonya kembali. Ya, jadi namanya atau biasa disebut dengan subinfo. Ciri-ciri uterusnya itu tambah lunak, kontraksinya juga tidak teratur, kadangkala ibunya mengalami nyeri dan sakit, ya baik itu di punggung atau di pelvic, ya. Sakitnya itu konsisten, jadi terus-menerus. Kemudian ada perdarahan yang abnormal, ya. Perdarahan yang abnormal itu yang seperti apa? Keluarnya darah segar, lokeanya berbau, ya. Itulah suatu tanda-tanda gejala involusi uterinya itu tidak berjalan normal atau biasa disebut subinvolusi uteri, ya. Nah, sudah selesai ini materi kita pada pertemuan 6 kali ini tentang involusi alat-alat kandungan yang sudah kita bahas tadi, involusi uteri, dari involusi bekas tempat pelekatan plasenta, involusi serviks, dan involusi daripada ligamen-ligamen. Tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan daripada mahasiswa ibu sekalian. Semoga hari ini materi ibu sampaikan itu terserap dengan baik, ya. Siapa yang dapat menyimpulkan nih materi kita hari ini? Secara singkat saja simpulkan. Simpulkan materi kita tentang involusi daripada alat-alat kandungan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Desi bisa, Desi? Etari? Leni? Bisa menyimpulkan? Singkat saja, tidak perlu harus selengkap mungkin. Kalau lengkap mungkin bukan menyimpulkan namanya, ya. Yang simpulkan saja sedikit. Sedikit saja bisa, Bu. Ya, boleh. Ya, Ibu mau tahu nih pemahaman kalian sampai mana nih tadi tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, silakan Desi. Jadi involusi itu merupakan pengecilan yang normal dari suatu organ setelah organ tersebut memenuhi fungsinya atau merupakan proses kembalinya suatu organ kepada bentuk semula, Bu, kepada ukuran semula sebelum dia hamil. Itu yang maksud dengan involusi. Iya, itu pengertiannya. Ada yang mau nambahin lagi nih? Involusi apa saja alat-alat kandungannya? Alat-alat kandungan apa saja berinvolusi nih? Tadi ada apa? Uterus. Terus apa lagi? Bekas pelekatan plasenta di dalam uterus kan. Terus apa lagi? Serviks. Kemudian ligamen-ligamen daripada di tubuh manusia. Gitu. Oke. Baik, ini karena yang menyimpulkan cuma satu orang, berarti Ibu memberikan tugas nih. Ya, apa tugasnya? Tugasnya adalah buat rangkuman isi materi kita hari ini. Ya, diketik, nanti dikirim ke email Ibu boleh, ke WhatsApp juga boleh, tapi ke email aja deh. Ke email aja supaya lebih mudah nanti Ibu melihatnya, ya. Waktu dikumpulkan hari ini saja sampai dengan jam 17.00. Ya, tidak perlu lama, rangkumannya saja, jangan isi makalah semuanya yang kalian buat ya, tapi rangkuman materi kita hari ini. Oke? Sudah selesai materi kita hari ini ya. Mungkin Ibu kurang puas ini pertemuan kita kali ini, tapi tidak masalah. Ada beberapa gangguan jaringan tadi.
dan juga ada sedikit keterlambatan waktu yang kita mulai hari ini. Semoga nanti pada pertemuan kita ke depan bisa lebih baik ya. Amin. Oke, mahasiswa ibu sekalian dan pada para pemirsa yang ada di rumah, senang sekali saya Fardila Safitri sudah selesai memberikan materi untuk hari ini. Tetap saksikan channel UB on TV di 57 UHF dan juga bisa kalian saksikan siaran televisi kita ini langsung di Facebook kita, Facebook Universitas Ubudia Indonesia. Juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita di UB on TV ya. Untuk itu saya Fardila Safitri undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita sudah menyaksikan program e-learning live yang pastinya juga dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia dari para dosen-dosen di Universitas Ubudia Indonesia. Semoga ilmu yang ditampilkan yang pasti juga sudah disajikan bermanfaat bagi para mahasiswa dan juga bagi para pemirsa dan juga masyarakat umum. Jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan program e-learning live di UB on TV dari jam 9 sampai jam 3 sore setiap hari, hanya spesial buat Anda, persembahan dari UB on TV dan dipersembahkan oleh Universitas Ubudia Indonesia. Universitas Ubudia Indonesia menyelenggarakan program belajar daring melalui UB on TV.